Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Taufik. Saya akan menjelaskan tentang poin latar belakang yang menjadi latar belakang pada proposal proyek pengembangan penjualan pada usaha kopi Kiara. Hal-hal yang menjadi latar belakang dari penelitian kita hari ini adalah yang pertama adalah bagian perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih ini tentu mempermudah kegiatan manusia sehari-harinya. Jika hal ini kita alihkan dalam kegiatan bisnis, maka akan terjadi peralihan dari bisnis yang dulunya konvensional menjadi bisnis yang serba online. Hal-hal yang seperti ini yang harus dikembangkan pada UMKM khususnya di Kota Batam. Saat ini UMKM di Kota Batam terdiri dari 81.757 UMKM yang tersebar di seluruh daerah di Kota Batam. Hal-hal yang dapat berkembang dari UMKM ini sendiri ada pertama yang digitalisasikan bisnisnya yang dari offline menjadi online. Selanjutnya media pemasaran yang lebih bersifat online, yang dimana manfaat dari media pemasaran online atau digital marketing ini sendiri dapat memperluas segmentasi pasar dan lebih menggait para konsumen, karena para pengguna media sosial saat ini ya tentu harusnya lebih banyak dan lebih mudah mencari informasi mengenai usaha atau produk yang kita pasarkan. Nah, melihat kondisi-kondisi seperti ini, tentu hal ini menjadi latar belakang dari perkembangan penjualan pada usaha kopi Kiara sendiri, yang dimana pada saat ini pengembangan untuk digital marketingnya sendiri masih kurang, dan oleh karena itu dari penelitian ini kami akan mengembangkan pemasaran khususnya di bidang digital yang tentu berpertimbangan pada seluruh analisis yang ada, seperti analisis pada customer decision, analisis pada kompetitor, dan apa sih yang menjadi keunggulan dari kopi Kiara sendiri yang akhirnya akan kami bentuk dalam berkembang di bidang digital marketingnya itu sendiri. Halo, nama saya Rizky Fernando dengan IPM 1841190 dari Prodi Manajemen. Saya hari ini akan membahas tentang akan mempresentasikan tentang landasan teori dari tugas gabungan UTS. Oke, yang pertama itu masuk ke bagian pengertian UMKM dan juga digital business. Yang pertama, UMKM. UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dimana istilah dan perekonomian ini adalah jenis usaha yang bergerak. Itu usaha yang bergerak itu dari kayak ide dari seseorang ataupun sekelompok yang melakukan perencanaan suatu bisnis usaha. Sedangkan kalau dibandingkan dengan bisnis digital, bisnis digital adalah bisnis yang dimana penerapan bisnis ini dalam serba digital dan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, bisnis digital ini ya, kebanyakan ini bisnis yang bergerak di bidang digital ataupun online. Kemudian ada pemasaran digital. Pemasaran digital itu adalah suatu metode pemasaran yang dimana pemasaran ini menggunakan platform digital. Nah, platform digital ini maksudnya itu kayak kita memasarkan suatu produk itu melalui uh, media. Media itu bisa terdiri dari dua, mau online ataupun offline. Kemudian ada customer decision making process dan faktor effective that. Customer decision making process itu adalah proses yang dialami oleh konsumen dalam hal menentukan keputusan atau hasil dari melihat iklan atau produk yang dipasarkan. Itu yang dimaksud seperti kayak kita sebagai consumer udah melihat iklan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, kemudian kita memikirkan apakah suatu produk itu penting dalam kebutuhan sebelum membelinya. Kemudian ada social media marketing plan, 4P, dan resiko usaha. Yang pertama itu ada social media marketing plan. Ini adalah bisa dibilang sebagai serangkaian rencana yang dibuat suatu usaha, yang dimana merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pemasaran sosial media. Ini yang dimaksud ini seperti ya ini kita melakukan marketing atau memasarkan suatu barang itu menggunakan sosial media. Dan kemudian kalau yang tadi kita bahas soal strategi 4P. Strategi 4B itu marketing mix. Nah, marketing mix ini terdiri dari product, price, promotion, and people. Kemudian
kita masuk ke five force competition model dan competitive rivalry model. Nah, yang pertama kita membahas tentang five force competition model. Itu adalah strategi. Ini adalah five force competition ini adalah suatu strategi yang dikembangkan untuk menganalisa usaha dan pengembangan strategi dari suatu usaha untuk menghadapi kompetitor. Itu yang dimaksud kayak suatu perusahaan itu selalu mengupgrade atau mengembangkan produk yang diciptakannya bertujuan untuk menghalau atau supaya bisa bersaing dengan produk atau perusahaan-perusahaan yang menjadi pesaingnya. Kemudian kalau competitive rivalry model ini suatu analisis yang berkaitan setelah proses analisis dari five force competition model tadi, yang dimana kalau competitive rivalry model ini lebih membahas ke proses persaingan. Jadi kalau yang tadi five force itu mengembangkan usaha untuk menghadapi kompetitor, kalau di sini itu kita lebih menganalisis di saat berjalannya suatu persaingan bisnis. Oke, kemudian yang keenam itu ada business level strategy and diversification. Business level strategy itu adalah salah satu rangkaian yang dibuat dalam hal menghadapi persaingan dengan kompetitor lain dengan merancang strategi bisnis yang berfokus pada pengembangan internal produk atau usaha. Nah, ini yang dimaksud itu seperti ya yang tadi, ini kita dalam bersaing. Nah, suatu perusahaan itu selalu mengembangkan produk-produk yang diciptakan. Mungkin bisa dalam kualitas produk atau packaging. Intinya itu supaya dapat lebih memuaskan pelanggan dan juga mendapatkan tanggapan yang baik dari pelanggan. Nah, kalau diversifikasi ini yang dimaksud itu seperti kayak dimana ada satu sisi usaha itu mereka mengembangkan suatu produk tetapi bukan mengembangkan produk sebelumnya, tetapi mereka mengembangkan usaha mereka itu dengan menciptakan produk-produk baru yang tidak berpatokan dengan produk-produk yang sudah ada. Jadi seperti kayak ya kalau kayak Coca-Cola awal menciptai minuman, bisa aja kayak mereka seperti kalau Coca-Cola kan ada yang minuman bersoda dan pernah mengeluarkan minuman yang Coca-Cola Zero yang no soda. Oke, seperti itulah kurang lebih ya. Kemudian ada expected monetary value. Nah, di EMV ini kita dapat mengetahui tingkat resiko dari suatu bisnis, karena EMV ini adalah suatu metode perhitungan statistik yang dimana gunanya ini untuk mengukur resiko dari suatu usaha yang kita jalankan. Nah, salah satu resiko yang bisa diukur dalam suatu perusahaan itu salah satu contoh itu adalah kerugian keuangan. Otomatis kalau kita dalam penjualan dan pembelian itu pasti ada keuntungan dan juga kekurangan. Nah, expected monetary value ini yang membantu kita untuk mengetahui seberapa besar resiko kita bakal mendapatkan positif atau negatif dari keuangan tersebut. Oke, sekian dari bagian saya. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan strategi pemasaran 4P. P yang pertama adalah produk. Produk yang dijual oleh Kopi Kiara sendiri adalah jenis kopian. Jadi ada jenis kopi filter dan juga non filter. Jadi berbagai produk yang disajikan oleh Kopi Kiara ini beraneka ragam sehingga dapat menarik perhatian teman-teman ataupun target pasar yang ditawarkan oleh Kopi Kiara sendiri juga. Oke, price. P yang kedua, dengan kisaran harga minimal 15.000 sampai 24.000 merupakan range harga yang ditawarkan dari Kopi Kiara kepada konsumen di Batam sendiri. Oke, P yang ketiga itu adalah promotion. Nah, Kopi Kiara sendiri ini memakai jenis promosi menggunakan sosial media di mana membombardir ataupun memberikan informasi secara lengkap kepada konsumen ataupun calon konsumen yang baru untuk mengenai produk ataupun promosi yang diberikan. Lalu P yang keempat adalah place.
Untuk saluran distribusi sangat mudah karena bahan baku saat ini, bahan baku utamanya itu adalah biji kopi tentunya, itu sudah disediakan di berbagai daerah. Sehingga dari Kopi Kiara hanya perlu mengkontak ataupun menghubungi teman-teman yang berada di daerah sana yang menjual, lalu akan dikirimkan. Oke, selanjutnya poin berikutnya adalah target audience. Target audience yang ingin dicapai oleh Kopi Kiara yaitu kalangan anak muda. Kenapa? Karena kalangan anak muda ini terkesan gampang untuk memberikan sensasi ataupun memberikan dampak yang baik kepada lingkungan ataupun sosial media tersebut. Kenapa? Karena zaman sekarang sosial media ini sudah sangat penting bagi sebuah UMKM. Oke, konten strategi. Konten strategi yang Kopi Kiara persiapkan adalah mempublish di sosial media dengan masuk ke algoritma sosial media tersebut, maka Kopi Kiara dapat masuk ke feeds ataupun ke IG story ataupun kepada sosial media konsumen yang terkhusus di wilayah Batam. Seperti itu. Oke, resiko usaha. Resiko usaha yang diperhitungkan dari awal adalah persaingan coffee shop. Kenapa? Karena di Batam sendiri termasuk kota yang kecil, namun usaha sejenis coffee shop ini sudah sangat banyak. Persaingan antar coffee shop ini yang dapat menimbulkan resiko yang cukup besar kepada Kopi Kiara. Oke, poin berikutnya adalah analisis 5 force competition model and competitive rivalry model. Oke, yang pertama, rivalry among competitors. Persaingan perusahaan tentu sangat sengit untuk ukuran kafe. Tentunya dengan jenis kopi yang disediakan, maksudnya bahan baku yang sama, tapi yang bisa menjadi perbedaan ini adalah nuansa tempat dan juga layanan yang diberikan kepada konsumen. Oke. Poin yang kedua, bargaining power of supplier. Kekuatan daya tawar pemasok pada usaha Kopi Kiara sendiri cukup kuat. Hal ini disebabkan Kopi Kiara sendiri dapat menyediakan biji kopi berkualitas dengan menggarap berbagai pemasok biji kopi di daerah Indonesia sendiri. Karena Kopi Kiara memiliki banyak distributor dari berbagai daerah, sehingga memudahkan Kopi Kiara sendiri untuk memperoleh jenis-jenis kopi pilihan andalan dari Indonesia sendiri. Oke, poin yang ketiga, bargaining power of buyers. Pada sisi kekuatan pembeli sendiri, untuk daerah sekitar Kopi Kiara sudah dipilih menjadi tempat menjual kopi yang standar ke atas. Tapi dengan harga yang murah, harga yang terjangkau di wilayah Tiban sendiri, itu yang membuat daya tarik yang unik. Kenapa? Karena salah satu coffee shop di Tiban ini yang memakai tema outdoor sedikit, sehingga daya tarik yang bisa disampaikan kepada konsumen itu cukup besar. Kenapa? Karena dengan harga yang murah, dengan standar tempat yang bagus, itu yang membuat konsumen itu akan ke Kopi Kiara. Seperti itu. Poin yang keempat, trade of substitute. Oke, tentu melihat kondisi dengan persaingan antar bisnis sektor food and beverage yang sangat tinggi, Kopi Kiara sendiri melakukan inovasi secara bertahap. Dan tentu dalam inovasi yang semakin kreatif, dapat mempertahankan posisi unggul dari pesaingnya. Seperti yang saya bilang tadi, dengan nuansa tempat yang menjual, itu dapat memberikan daya tarik sendiri kepada konsumen untuk mencobai Kopi Kiara dengan nuansa outdoor dan seperti di taman. Oke, poin yang kelima, threat of new entrants. Dalam menghadapi pesaing yang baru yang masuk ke pasar persaingan, tentu Kopi Kiara selalu memfokuskan pengembangan produk dan pelayanan dan berlandaskan inovasi dan kreatif. Karena pesaing di Batam ini cukup banyak yang membuat daya tarik itu kemana-mana. Dan yang saya maksud artinya banyaknya pilihan coffee shop yang ditawarkan di wilayah Batam sendiri. Oke, lanjut poin analisis competitive rivalry. Melihat kondisi dari persaingan yang cukup kuat dan ketat dengan komputer yang ada, maka dapat dibilang pada saat ini Kopi Kiara juga memberikan sebuah tren yang penting di kota Batam sendiri juga. Oke, masuk ke poin analisa bisnis level strategi. Who will be served? Oke, dalam menentukan segmentasi pasar bagi konsumen Kopi Kiara, maka analisis berdasarkan beberapa faktor seperti segmentasi geografis yang dimana
Kopi Kiara terletak di daerah yang cukup jauh dari pusat kota Batam, namun pada segmentasi demografisnya, posisi Kopi Kiara berada di daerah yang cukup padat akan penduduk dan produknya Kopi Kiara dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Karena orang-orang yang berkunjung ke Kopi Kiara itu beraneka ragam, usianya juga beda-beda. Itu yang membuat Kopi Kiara itu bisa dinikmati oleh semua kalangan juga. What will be satisfied. Dalam hal ini tentu menciptakan kelebihan dari usaha Kopi Kiara sendiri, karena juga kualitas produk minuman yang selalu dijaga dan juga nuansa tempat yang membuat tidak sumpek ataupun adem karena berada di outdoor, itu yang bisa ditawarkan kepada calon konsumen ataupun konsumen loyal kami. How will we need to be satisfied? Dalam tahap ini kita akan membahas bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan para customer. Tentu hal yang pertama menggunakan produk yang dapat berkembang seiringnya waktu. Seperti yang kita tahu, pernah terjadi tren matcha ataupun red velvet itu yang menarik perhatian konsumen, sehingga kita juga menawarkan produk yang seperti itu yang bisa menarik perhatian ataupun memberikan sebuah tren yang penting kepada wilayah kota Batam juga. Oke, poin berikutnya, analisa diversifikasi pada perusahaan. Oke, tentu setiap usaha memerlukan diversifikasi atau keanekaragaman produk yang baik berhubungan dengan produk utama ataupun produk yang baru, di mana hal ini berguna untuk pengembangan produk dan peluang berkembangnya usaha. Jadi produk yang bisa ditawarkan dari Kopi Kiara juga beraneka ragam. Yang kita harap dari Kopi Kiara punya produk yang berbeda, yang bisa membuat daya saing itu semakin jelas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena produk yang ditawarkan Kopi Kiara sendiri juga itu berbeda dengan produk-produk kopi lainnya. Risk Assessment Model Expected Monetary Value. Hasil analisa risk assessment ini yang bisa kita lihat ini, resiko yang bisa kita lihat adalah satu, cuaca hujan. Karena kondisi outdoor itu memungkinkan, karena cuaca yang tidak mendukung, itu yang menjadi resiko usaha, salah satu resiko usaha di Kopi Kiara tersebut. Karena saat ini Kopi Kiara belum memiliki indoor ataupun atap untuk ketika hujan bisa berteduh. Jadi ketika saat cuaca hujan sangat berpengaruh di Kopi Kiara, yang bisa membuat menurunkan omset penghasilan pada hari itu juga. Selain pada itu, pandemi COVID-19 ini juga menjadi faktor yang cukup signifikan, karena saat ini banyaknya anjuran yang disarankan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul di satu tempat ataupun keluar rumah, seperti itu, untuk hal yang tidak penting. Oke, poin berikutnya, teori terkait mengenai perilaku konsumen. Teori terkait perilaku konsumen ini menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh mitra perusahaan. Seperti contoh nih, kalau misalnya distributor yang dimiliki Kopi Kiara sedikit, ketika biji kopi yang dibutuhkan tidak ada, itu menjadi hambatan yang besar bagi Kopi Kiara tersebut. Oleh sebab itu, Kopi Kiara harus memperbanyak ataupun memiliki banyak link untuk mendapatkan bahan baku utama ataupun bahan baku sekunder yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Berdasarkan analisa dan pembahasan, perusahaan perlu adanya strategi rapi dan jelas agar bisa dikontrol dengan mudah. Dalam usaha Kopi Kiara sendiri, penulis telah menerapkan program pemasaran digital, tujuannya untuk memperluas jaringan segmentasi pelanggan. Kekurangan yang ada dalam usaha Kopi Kiara ini mungkin dalam memaksimalkan sosial media sebaik mungkin.